Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Ibadah hari ini disertai perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169004000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Anda berada. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk memuliakan Dia. Sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia kota benteng hidup kita. Yuk, mari kita semangatkan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari serukan haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Yesus batu penjuru.
bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan besar di dalam kita. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Dan kita sama-sama serukan. Hey. Come on MDC, sing it with me louder. Hey. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sama-sama kita serukan. Hey. Imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari angkat pujian yang terbaik bagi Dia. Mari nyatakan dengan iman. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Serukan bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, ada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. MDC. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam.
Kami percaya Tuhan, kehadiran kami hari ini semata-mata hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dulu yang pernah terhilang, kini Engkau selamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak ada satu kuasa pun di dunia ini yang mampu memisahkan antara kasih-Mu dengan kami Tuhan. Biarlah segenap hidup kami memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami memuji Kau. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Mari kita angkat pujian ini bersama. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Bersama katakan, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, terima surga-Mu. Kami sembah Jesus.
saudara, Anugerahmu kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. pulihkanku. Anugerahmu Seringkali kita merasa kita tidak pernah berharga. bebaskanku. Banyak orang yang menjatuhkan kita, Bawa aku menghina kita. ke hidup yang Tapi percayalah, baru. Dia Tuhan, Anugerahmu Dia Allah yang menebusmu. layakkan Dia yang melayakkanmu untuk masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Anugerahmu Persiapkan hatimu lebih lagi. ubahkanku. Mari masuk menerima. Anugerahmu Mari masuk menerima urapan-Nya. berkatiku. Anugerahmu layakkanku. Anugerahmu memelukku. Anugerahmu Pulihkan kami Bapa. Anugerahmu bebaskanku. Hari ini kami bebas. Bawa aku ke hidup yang baru. Anugerahmu layakkanku. Anugerahmu Ya saudara, ubahkanku. Dia telah mengubahkan engkau menjadi lebih baik. Anugerahmu Dia memberkatimu berkatiku. dan melayakkanmu. Anugerahmu layakkanku. Terima surgamu, Yesus, Yesus. Haleluya. Yang benar Tuhan, Tuhan anugerah-Mu saja yang membebaskan kami. Yes, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih untuk segala kemurahan demi kebaikan yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur untuk segalanya. Untuk segalanya yang Kau nyatakan, yang Kau berikan di dalam hidup kami. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Sebab Allah Raja kami Tuhan, Raja di atas segala raja, yang kami muliakan, yang kami agungkan. Hanya kepada-Mu saja kami percaya, kami berserah Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan hosana bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu saja yang bertata atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, sebab Engkau Allah yang merindukan penyembah-penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh saat ini Tuhan,
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati akan kuasa-Mu di dalam hidup kami Yesusku. Ini kami mau mengangkat tangan kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Ini merupakan minggu pertama di bulan September. 8 bulan telah kita lewati di masa yang begitu sulit. Namun oleh anugerah Tuhan, kita bisa sampai hari ini dan bersekutu bersama dengannya di dalam segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua adalah anugerahnya. All by His grace. Itu sebagai tema bulan September ini di dalam ibadah kita setiap minggu. Sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tentunya kita akan merasakan sukacita ketika kita menerima sebuah pemberian atau hadiah. Apalagi jika pemberian itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan kita. Demikian halnya dengan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Kita diajak untuk bersukacita sebab kita telah menerima suatu pemberian yang sangat berharga dari Tuhan. Yang mustahil bisa kita dapatkan jika hanya mengandalkan kemampuan dan usaha kita. Pemberian itu hanya dapat kita terima hanya karena kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Lebih tepatnya dikatakan kasih karunia Tuhan yang membangkitkan kita dari kematian karena dosa dan pelanggaran kita. Kasih karunia dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah. Kasih karunia dan kemurahan yang menunjuk kasih kepada umatnya. Bukan karena mereka layak, tetapi karena keinginannya sendiri untuk tinggal setia kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia di saat Allah menyesal dan ingin menghapuskan manusia di muka bumi.
oleh karena kejahatan manusia itu sendiri. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Itu yang dicatat di dalam Keluaran 6 ayat yang ke-8. Kita diselamatkan berdasarkan anugerah, berarti bukan karena kita layak, maka saya diselamatkan. Saya tidak layak menerima apapun di hadapan Tuhan. Kita tidak mempunyai syarat yang cukup. Kita tidak mempunyai kemungkinan untuk memperkenankannya. Karena kita adalah pemberontak. Kita adalah orang yang berdosa. Orang yang jauh daripadanya. Allah disebut sebagai Allah yang berjanji. Dan manusia disebut sebagai Adam yang merusak janji. Apakah sebabnya Allah harus berjanji kepada manusia? Apakah sebabnya Allah harus memberi janji dan menjamin dengan kesetiaannya? Bukan karena kita mempunyai kebaikan apa-apa. Melainkan karena Dia adalah Allah yang mau memberikan hadiah, anugerah kepada orang yang tidak layak. Alkitab berkata, Tuhanlah yang berjanji. Dialah yang memberikan janji. Memberikan nubuat tentang janji yang akan datang. Dia akan mencurahkan anugerah karena Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mau memberikan kemurahan, memberikan berkat kepada kita. Anugerah dan janji yang terbesar yang Dia berikan kepada kita adalah menyelamatkan kita dan memberi hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan dengan jelas, tidak satupun kebajikan yang berasal dari diri kita sendiri. Seorang yang berdosa tidak mungkin mengeluarkan sesuatu yang baik. Segala kebajikan, kebaikan yang berada di dalam diri kita adalah anugerah Tuhan yang diletakkan di dalam diri kita. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelakuan kita. Maka kita perlu mengerti anugerah yang akan mengakibatkan kita memberikan reaksi syukur kepada Tuhan Allah yang pantas menerima kemuliaan. Kalau apa yang saya miliki adalah anugerah semata-mata, maka saya tidak boleh congkak dan sombong. Kalau saya tidak boleh congkak, berarti saya tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina orang lain. Untuk tidak menghina orang lain, saya harus mengingat akan anugerah Tuhan. Harus memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Ayat selanjutnya mengajarkan, karena kamu diselamatkan dengan anugerah oleh iman. Inilah yang membuat manusia merasa keselamatan dirinya terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah anugerah yang dari atas. Unsur kedua adalah iman yang dari diri saya sendiri. Banyak orang mengira ayat ini boleh ditafsirkan sebagai itu, padahal tidak. Karena kamu diselamatkan dengan anugerah oleh iman, tidak berarti anugerah dan iman itu 50-50. Apa sebabnya? Karena iman itu sendiri merupakan akibat dari firman Allah yang diberitakan oleh seseorang. Kalau pengertian yang tuntas ini telah dipahami, barulah kita mendapatkan pengertian yang berkesinambungan tentang cara Allah bekerja. Saya beriman kepada Tuhan, itu adalah reaksi terhadap firman Allah dan janji yang diberikan. Waktu saya bereaksi, reaksi ini adalah akibat mendengar firman Tuhan. Mengapa kita bisa mendengar firman Tuhan? Karena Tuhan memberikan kesempatan. Mengapa Tuhan memberikan firman-Nya? Karena Dia mau kita mengerti. Jadi Allah yang menghendaki kita mengerti, memberikan pengertian di dalam diri kita. Allah juga yang memberikan firman melalui nabi dan rasul. Allah memberikan Alkitab yang tercetak itu bisa jatuh di dalam tangan kita. Allah memberikan firman melalui hamba-hamba Tuhan yang dikirim untuk mengkhotbahkan, menjelaskan kebenaran Tuhan. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan Allah sebelum kita memberi reaksi apapun. Maka iman yang adalah reaksi terhadap firman Allah adalah akibat anugerah. Itu sebabnya topik di dalam minggu ini adalah iman
oleh karena anugerahnya. Aku mau percaya itu anugerah Tuhan yang mendahului respon manusia. Tidak ada seorang pun yang lebih dahulu cinta Tuhan sampai Tuhan merasa sungkan dan merasa perlu membalas cintanya. Alkitab mengajarkan kalau kita mencintai Tuhan adalah karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Allah senantiasa berinisiatif yang lebih dahulu mengasihi kita, yang lebih dahulu memberikan anugerah kepada kita, yang lebih dahulu mewahyukan kebenaran untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, yang lebih dahulu mengirim Roh Kudus untuk memberikan penjelasan, iluminasi atau pewahyuan, pencerahan kepada kita. Allah lah yang terlebih dahulu memberikan anugerah bertubi-tubi di dalam diri kita, kemudian menghasilkan buah, yaitu beriman kepada Tuhan. Paulus mengatakan kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Tetapi itu, apakah maksud dari istilah itu di sini? Apakah itu berarti keselamatan atau anugerah atau iman? Saya percaya bahwa di sini semua adalah anugerah yang membuat kita diselamatkan, anugerah yang merangsang kita untuk beriman, anugerah yang membawa kita menormalisasi kehendak kita sampai kita mengatakan kepada Tuhan. Kehendak kita yang sudah rusak, yang sudah tidak mungkin memberi reaksi yang baik, itu Tuhan pulihkan sehingga kita bisa berkata, "Ya Tuhan, aku mau Tuhan." Itu adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri. Maka istilah itu di sini mengandung 3 unsur: iman, anugerah, dan keselamatan. Dan seluruhnya bukan hasil usaha kita, melainkan pekerjaan Tuhan semata. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karya keselamatan di atas kayu salib adalah karunia Allah bagi setiap kita. Keselamatan itu diterima bagi orang yang merespon dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa keselamatan hanya dapat berlaku bagi orang yang menerima Yesus Kristus? Karena kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Keselamatan yang diterima dari Allah bukan usaha manusia, tetapi oleh pemberian Allah sendiri yang disambut oleh iman. Keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah, tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan melalui iman. Untuk mengerti proses keselamatan, kita harus mengerti kedua kata ini. Iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya, menyerahkan diri dan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang pertama di dalam pengertian perjanjian baru tentang iman meliputi 4 unsur utama. Hal yang pertama adalah iman berarti percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya kebenaran Allah sedang dinyatakan, yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hal ini meliputi percaya dengan sepenuh hati, menyerahkan seluruh kehendak kita dan mengabdikan diri kita secara mutlak kepada Yesus Kristus sebagaimana yang Dia nyatakan di dalam perjanjian baru. Hal yang kedua dalam iman meliputi pertobatan, yaitu berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam dan berbalik kepada Allah melalui Kristus. Iman yang menyelamatkan selalu merupakan iman yang membawa pertobatan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Matius 3 ayat yang kedua, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Pertobatan artinya dalam bahasa Yunani metanoia adalah berbalik. Yang dimaksudkan adalah berbalik dari cara hidup yang jahat kepada Kristus dan melalui Kristus kepada Allah. Keputusan untuk berbalik dari dosa kepada keselamatan di dalam Kristus menyangkut hal menerima Kristus bukan hanya sebagai juru selamat dari hukuman dosa, tetapi juga sebagai Tuhan atas hidup kita. Jadi pertobatan meliputi pergantian penguasa dari kekuasaan iblis kepada kekuasaan Kristus dan firman-Nya. Pertobatan merupakan keputusan yang sukarela pada pihak orang berdosa, yang dimungkinkan oleh kasih karunia yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan ketika mereka mendengar dan percaya kepada Injil. Bertobat artinya mengubah pikiran, perubahan sikap secara total terhadap dosa dan Allah, disertai dengan perasaan menyesal dan perubahan perilaku. Iman termasuk ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya sebagai suatu cara hidup yang diilhamkan oleh iman kita, oleh rasa syukur kita kepada Allah, oleh karya Roh Kudus yang membaharui. Itulah ketaatan yang bersumber dari iman. Oleh karena itu, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman yang menyelamatkan tanpa penyerahan diri kepada pengudusan tidaklah sah dan tidak mungkin. Iman meliputi pengabdian pribadi yang sepenuh hati dan ikatan kepada Yesus Kristus yang terungkap dalam kepercayaan, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan. Iman menjadi suatu tindakan pribadi dari pengorbanan dan penyerahan diri yang diarahkan kepada Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tindakan sesaat dan juga sikap yang terus berkesinambungan, yang harus bertumbuh dan dikuatkan. Tindakan sesaat yaitu tindakan di saat kali pertama kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tidak berhenti sampai di situ. Iman menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, terus berlanjut kepada tindakan untuk menghidupi firman-Nya dalam pendengaran, perenungan, dan melakukannya. Iman kita harus bertumbuh menjadi lebih besar. Kepercayaan dan ketaatan berkembang menjadi kesetiaan. Dan pengabdian kesetiaan dan pengabdian berkembang menjadi suatu perasaan ikatan pribadi yang kuat kepada dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Kristus ini membawa kita ke dalam suatu hubungan baru dengan Allah dan membebaskan kita dari murka-Nya. Melalui hubungan baru ini kita mati terhadap dosa dan didiami oleh Roh Kudus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Di sini kita melihat akan suatu hal yang indah dan luar biasa. Kita adalah karya Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus. Bukankah karya penciptaan sudah selesai pada hari yang ke-6? Di sini kita melihat Tuhan masih mencipta. Yang dimaksud dengan cipta di sini adalah penciptaan ulang. Ciptaan yang tercatat di dalam Kejadian adalah ciptaan yang pertama. Dan yang di dalam Kristus adalah ciptaan gelombang kedua. Artinya ciptaan baru. The new creation. Di dalam ciptaan yang pertama, kita semua diciptakan di dalam Adam. Sehingga kita mirip Adam. Kelakuan kita juga mirip Adam. Bahkan pemberontakan Adam pun menjadi contoh yang kita ulangi terus menerus di dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi di dalam Kristus kita dicipta ulang supaya kita menjadi mirip Kristus, bukan lagi mirip Adam. Maka Tuhan mengirim Roh Kudus supaya setiap hari hidup kita di dalam ketaatan kepada Allah. Setelah kita menjadi ciptaan baru, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan kebajikan. Apakah perbuatan baik itu penting? Penting setelah kita diselamatkan, bukan sebelum kita diselamatkan.
Sebelum diselamatkan, perbuatan kita yang terbaik pun tidak mungkin menggantikan pengampunan dosa yang dari Tuhan. Tetapi setelah diselamatkan, perbuatan kebajikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lagi melakukan hal yang jelek, yang mempermalukan nama Tuhan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menggantikan anugerah keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Dan kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Perbuatan baik yang bagaimanakah? Apakah kita harus melakukan semua kebaikan? Jawabnya, kita harus mengerjakan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi, berbuatlah kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat yang ke-10 itu, karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya ada rencana Tuhan untuk perbuatan baik kita, baik dalam memberikan waktu, uang, bantuan, maupun dalam memberikan sumbangan pikiran dan sebagainya. Kita perlu mengaturnya. Bahkan sebelum kita mengaturnya, Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita. Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengolah dan mengatur, merencanakan hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan. Mana yang primer dan mana yang sekunder, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dengan demikian, segala perbuatan baik yang kita kerjakan dapat tepat sasaran, sesuai dengan tujuan Allah atas perbuatan baik yang kita kerjakan. Dampak iman oleh karena kasih karunia Tuhan kita. Pertama, dimampukan untuk meninggalkan dosa. Kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Sebagaimana yang dicatat di dalam Titus 2 ayat 12a. Dia berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Iman oleh kasih karunia keselamatan datang dari Allah, mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan memiliki posisi yang jelas terhadap dosa. Kita meninggalkan cara hidup memberontak kepada Allah dan menjauhkan diri dari pola hidup dunia yang penuh keserakahan. Yang kedua, kita dimampukan dengan memiliki cara hidup yang baru. Iman oleh kasih karunia Allah berdampak pada kehidupan kita dengan ditandai dimampukan oleh Allah untuk memiliki cara hidup yang baru sehingga menjadi berkat bagi sesama. Sebagaimana yang dicatat di dalam Titus 2 ayat 12b dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kata bijaksana bisa diartikan dengan menahan diri. Jadi kehidupan baru kita miliki setelah percaya Tuhan Yesus akan mendidik kita untuk mampu menahan diri untuk tidak melakukan kehidupan lama. Dampak dari iman oleh kasih karunia keselamatan dari Allah itu membentuk kita memiliki kehidupan baru yang tidak akan pernah memberangus haknya orang sebagai panggilan untuk mempermuliakan Tuhan. Bagian yang ketiga, kita dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Iman oleh kasih karunia keselamatan dari Allah berdampak bagi kehidupan kita, ditandai dengan dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk memiliki pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Memang kita harus akui bahwa ada banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya karena berbagai masalah yang terjadi dalam hidupnya. Orang percaya kepada Kristus adalah pribadi yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan karenanya kita menata hidup untuk pengharapan itu.
dan hidup dalam kekudusan. Sebab orang yang siap menanti kedatangan Kristus adalah pribadi yang berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa hidupnya siap untuk menanti mempelai yang akan datang. Oleh sebab itu, kalau sungguh kita menikmati anugerah Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita, pasti kita memiliki tekad kuat untuk tinggalkan dosa dan memiliki gaya hidup yang baru dalam hubungan kita dengan Allah, sesama dan dengan diri sendiri. Kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang disambut dengan iman oleh anugerahnya memampukan kita meninggalkan dosa dan membenci dosa, memiliki cara hidup yang baru dan memiliki pengharapan akan masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semuanya adalah anugerahnya. All by His grace. Tidak ada sesuatu pun dari diri kita untuk kita menjadi hidup sampai hari ini. Semuanya adalah dari Tuhan. Bahkan iman yang kita punya pun itu adalah anugerahnya. Itu sebabnya tidak ada sesuatu pun yang kita banggakan dari diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang kita megahkan dari diri kita. Sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, jangan seorang yang memegahkan diri. Karena itu bukan hasil usahamu, bukan hasil kerja keras kita. Semuanya adalah pemberian Allah. Allah telah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Allah telah membuktikan anugerah-Nya bagi kita. Dengan mati di salib sebagai kita. Ia membawa dosa itu ke perut bumi. Dan ia bangkit 3 hari kemudian. Dan barang siapa yang percaya, menerima dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia akan diselamatkan dan tidak menjadi binasa. Hari ini kita ada di dalam anugerah Tuhan. Hari ini kasih karunia itu ada di dalam hidup kita. Sehingga hari ini juga mari setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengingat akan segala pengorbanannya di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi terjerembab di dalam segala perilaku kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Tetapi hidup di dalam pengudusan dari hari ke hari oleh tuntunan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Untuk mengingat akan pengorbanannya itu di dalam hidup kita. Agar kita hidup dalam penyucian diri. Mari kita mengambil roti dan anggur. Dan kalau kita sudah mengambilnya, mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya berikan waktu sejenak bagi kita untuk merenungkan akan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Wujud kasih karunia anugerah yang Ia berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan kalau ada sesuatu hal di dalam hati kita atau dalam perilaku kita yang diingatkan oleh Roh Kudus dalam perenungan kita, dalam saat teduh kita sesaat sebentar, kiranya kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dan memohon pengampunan dan meninggalkan semuanya itu. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala pengorbanan Kristus. Darah dan tubuhnya telah Ia relakan bagi kita. Nyawanya Ia berikan bagi kita. Supaya kita hidup. Hidup dalam penyelamatan daripada Tuhan itu sendiri. Hidup di dalam kekekalan. Dan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Namun kita dapat membenci dosa. Biarlah setiap hari kebencian terhadap dosa ada di dalam diri kita. Kita tinggalkan semua kehidupan lama. Dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Yang terus menerus diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih anugerah dan kemurahan-Mu itu yang begitu besar bagi kami. Yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan oleh karena dosa. Dan Engkau memberikan kami hidup. Bahkan Engkau memelihara hidup kami semasih kami ada di bumi ini. Sampai kepada kehidupan di dalam kekekalan. Oleh Roh Kudus-Mu yang terus menuntun dan memimpin kami. Sehingga dari hari ke hari kami hidup di dalam pembaharuan. Yang terus menerus diperbaharui oleh firman-Mu. Yang kami dapatkan, yang kami peroleh, yang kami dengarkan, yang kami terima dan kami hidupi di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Dengan segala anugerah dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Itu sebabnya biarlah kedua belah tanganmu engkau angkat. Dan pulanglah, bawalah berkat daripada Allah yang mengasihi dan mencintaimu. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita. Yang mempersekutukan kita oleh Roh Kudus dan menjamin hari yang ada di depan kita. Menuntun, memimpin kita sampai kita memperoleh segala apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam penebusannya. Sehingga apapun yang kita buat, dibuatnya kita berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.